Halo adik-adik, berjumpa lagi di channel Bimbel Pawan atau YSC Education. Di video kali ini, saya akan membahas dan memberikan tips tentang materi fungi. Agar lebih seru, yuk simak videonya. Oke, sebelum masuk pembahasan, buat kalian yang baru pertama kali menonton channel Bimbel Pawan atau YSC Education, jadi channel ini membahas tentang materi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari kami. Dan slide selanjutnya, ada ciri-ciri jamur berdasarkan divisi. Yang pertama, ciri-ciri zygomicota. Hifanya tidak bersekat atau asepta dan senositik. Kemudian tubuhnya tersusun dari atolon, rhizoid, dan sporangiofor. Kemudian reproduksi aseksual dengan spora. Reproduksi seksualnya dengan konjugasi menghasilkan zigospora dan contohnya adalah Rhizopus oryzae. Ciri-ciri asomicota ini hifanya bersekat. Reproduksi aseksual dengan pembentukan tunas, spora konidia atau fragmentasi. Reproduksi seksual dengan membentuk askospora di dalam askus dan contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Slide selanjutnya, ciri-ciri jamur yang ketiga yaitu Basidiomycota. Hifanya bersekat, makroskopis, bentuk tubuh buah bervariasi, ada yang bentuknya payung dengan bilah-bilah di bagian bawahnya, bentuk lingkaran, kancing, atau seperti telinga. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi dan spora konidia. Reproduksi seksualnya dengan membentuk basidiospora di dalam basidium. Contohnya adalah Volvariella volvacea. Kemudian ada Deuteromycota. Yang pertama memiliki hifa bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin, multiselular dan uniseluler, reproduksi vegetatif dengan membentuk kondiaspora, jarang membentuk tubuh buah, sebagian besar bersifat makroskopis, dan hidupnya sebagai saprofit atau parasit. Kemudian slide selanjutnya, jamur ini merupakan jamur yang bersimbiosis dengan alga. Umumnya berbentuk talus kecil nih. Ini disebut lisenes. Berdasarkan bentuk talusnya ini, lumut kerak dibedakan menjadi 3 nih teman-teman, yaitu yang pertama talus krustose atau seperti kerak, yaitu talus yang menutupi seluruh permukaan substratnya, contohnya grapis. Yang kedua, talus fructicos atau seperti semak, yaitu talus yang dibentuk oleh suatu jaringan berbentuk bulatan kecil seperti jalinan jala yang tidak rapat. Contohnya Usnea longissima yang melekat pada pucuk pohon cladonia, hidup di kutub utara. Yang ketiga ada talus foliose seperti daun, yaitu talus yang berbentuk seperti daun 2 lapis, atas dan bawah, serta memiliki bentuk dan warna berbeda, contohnya Parmelia. Kemudian selanjutnya ada Mycorrhiza, di mana ini merupakan simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini menguntungkan nih teman-teman bagi keduanya. Jadi Mycorrhiza ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama Ectomycorrhiza, yaitu jika hifa jamur hanya hidup di daerah permukaan akar tanaman, yakni pada jaringan epidermis, misalnya pada akar pinus. Dengan adanya Ectomycorrhiza tumbuh pinus tahan kekeringan dan tahan akan penyakit. Dan yang kedua ada Endomycorrhiza, yaitu jika hifa jamur menembus akar hingga masuk ke jaringan korteks, misalnya jamur yang hidup di akar anggrek dan sayuran. Nah, selanjutnya ada referensi kita. Jadi kita ngambil dari jurnal ini. Kalian bisa baca daftar pustakanya dan sekian dari kami. Saya Adinda Lailatul Kusna, channel Bimbel Pawan atau YSC Education. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.